Wangkong karena posisinya kan itu belas setengah akibat COVID itu setengah intinya bangkrut lah ya. Atau pernah mengalami kebangkrutan? Iya, yang itu pokoknya selama COVID gitu. Selama COVID itu posisi kebangkrutan. Oke, berarti dari opak buku Teteh melakukan improve ini gara-gara Teteh jatuh. Dan saya ingin bangkit lagi dengan brand yang baru. Oke. Tapi kualitas tetap bertahan. Tetap sama. Kualitas sama gitu. Dan alhamdulillah ketika saya ngebangun dengan saya Snack Wangkong pelan-pelan dengan balik lagi sesuai kapasitas saya tidak mau lagi kayak dulu gitu ya. Jadi titik pemasaran saya hanya sebatas di wilayah Karawang. Oke. Untuk saat ini ya, untuk tapi saat ini tahun gimana? Untuk saya hold dulu. Untuk keluar kota saya hold dulu. Karena tidak akan keluar atau Teteh hold dan tidak akan keluar lagi hanya di posisi Karawang. Enggak, di hold dulu sampai memang kapasitas saya sanggup untuk bisa saya ekspansi keluar lagi. Gitu. Itu pilihan yang terbaik. Betul. Setelah pernah mengalami kebangkrutan dan Teteh pengen memotivasi diri sendiri lagi supaya lebih baik lagi. Oke. Teteh, aku mau nanya. Aku denger nih ya. Aku denger Teteh sekarang terlibat dalam satu event besar di Karawang dan itu jadi rangkaiannya HUT Kota Karawang. Ayo, bener nggak? Aku dapat bisikan ya. Dan nanti aku mau narik orang itu pokoknya ke sini, aku hadirkan, aku mau nanya-nanya gitu. Bener nggak? Ya, betul gitu. Hasil dari saya ingin fokus dulu di Karawang, pemasaran di Karawang, dan alhamdulillah kebetulan saya dipercaya gitu kan. Dikasih kepercayaan. Sama Mojang Jejak Karawang untuk Pasanggiri 2022. Event besar loh itu. Betul. Ya, event besar dan betul. Yang saya dengar adalah itu adalah bagian dari rangkaiannya HUT Kota Karawang. Betul. Luar biasa. Betul. Ada selain Teteh ada tergabung atau memang Teteh menjadi sponsor utama? Untuk UMKM yang di Kabupaten Karawang itu sponsor utama. Ih, keren. Pokoknya saya nanti mau narik Mojang jajakannya, saya mau taruh di sini, saya mau nanya-nanya sambil ada ownernya. Boleh ya? Aku sekarang mau coba bahas tentang detailnya event yang Teteh mau support. Aku dengar kabar ya itu tadi Teh. Aku dengar kabar dari informan yang terpercaya bahwa Teteh itu akan support dan akan ada ambil bagian di event terbesar Karawang di rangkaian HUT Karawang, bener nggak? Ya, betul. Apa Teh? Jadi posisinya untuk Wangkong sendiri gitu ya, ketika memang mensupport di acara Mojang Jejak Karawang Pasanggiri tahun 2022 ini, posisinya adalah di sponsor utama mengenai voting. Kalau dulu votingnya kan hanya sebatas like, comment atau IG doang, tapi sekarang memang ada harus ada pembelian ke produk sendiri saya Snack Wangkong. Penasaran? Masih penasaran? Enggak, pokoknya harus. Nggak percaya? Oh ya udah, hadirkan aja. Mojang Jejak Kak, sini dong, masuk dong. Kayaknya tegang gitu ya tadi. Nggak tegang. Terina mungkin yang tegang ya? Terina enggak. Dia udah biasa ya, udah usah ditanya. Oke, gimana? Ya, sebenarnya ajang Pasanggiri Mojang Jejak Kabupaten Karawang ini diadakan setahun sekali, Kang. Oke, kemarin tuh 2019 karena COVID. 2 tahun ya, vakum karena COVID-19, akhirnya kita 2022 diadakan lagi. Oke, alasannya karena pandemi. Iya, pandemi. Berarti nyambung ya sama produknya Wangkongnya Terina. Terina juga sempat jatuh karena efek pandemi. Pandemi juga. Aku mau klarifikasi. Boleh. Wangkong ini katanya menjadi salah ya. satu UMKM yang memang menjadi support terbesar di ajang Mojang Jejak 2022. Bener gak? Bener dong, bener. Bener? Iya. Wangkong itu apa? Aku mau tes malah.
Wangkong itu apa? Snack wangkong ini makanan kekinian kan yang terbuat dari keripik singkong yang dikemasnya juga udah apa ya untuk menarik remaja milenials untuk membeli gitu. Terus kepedasan levelnya juga ada berapa level ya? Gitu. Pase loh, dia udah tahu produk loh. Berarti Teteh harus nge-hire Teh. Karena udah jadi BA-nya. Udah jadi BA. BA sebelumnya gimana? Nama talent berarti. Oke, kalau Kang Cep Guntur. Kang Cep Guntur ini di Mojang ini setelah mengalami penyematan ya, Jajaka dinobatkan Jajaka Karawang 2019. Sepak terjang apa yang memang kita bisa kilas balik nih dari ajang manfaat lah, lebih ke manfaat. Oh baik, untuk manfaatnya sendiri bagi saya sih jadi nambah relasi, terus kayak pengetahuan juga kan seputar wisata Karawang, karena banyak remaja Karawang tuh yang belum tahu nih potensi wisata Karawang tuh apa aja gitu. Jadi lebih menggali potensi diri ya, gitu ya. Oke. Tahu Wangkong apa? Tahu. Apa? Aku harus tanya. Tadi kan Jajakan nih. Ya, tadi kan Mojang. Sekarang Jajakannya kita tanya. Mau Wangkong itu apa? Sama seperti Tainis tadi sih, ini makanan keripik singkong yang dikemas secara kekinian. Terus rasanya juga banyak gitu, levelnya juga ada banyak. Terus dari packagingnya aja menarik buat kalangan milenial buat beli gitu. Udah nggak apa ya, udah tertarik lah gitu buat lihat dari kemasannya, udah menarik nih buat kalangan milenial. Udah nyoba? Udah. Dan snack wangkong ini tuh asli dari khas Kabupaten Karawang ya, Cimilan, oleh-oleh ya. Oleh-oleh. Berarti Terina nggak bohong berarti. Dia tahu berarti Wangkong itu apa. Cicip yuk. Mau cicip nggak? Boleh Kang, boleh. Nah, coba dari Tetehnya aja. Yang mana nih? Yang ini? Terserah, di mana aja. Kayaknya ini deh, lebih enak. Ini sudah dicicip. Saya nggak ditawarin nih. Nggak usah. Kalau owner itu nggak usah. Enak ya, bumbunya juga kerasa banget Kang. Kerasa ya? Oke. Rempah-rempahnya. Ini nanti sama saya mau dibawa. Dah. Yang jelas, seberapa besar support Wangkong di acara Mojang Jajaka? Untuk seberapa besar snack wangkong di Pasanggiri Mojang Jajaka? Ikut andilnya gitu. Ikut andilnya. Ini karena kita Pasanggiri itu konsepnya mengangkat UMKM Kabupaten Karawang ya Kang ya. Dan juga snack wangkong ini udah berkontribusi dari tahun 2019 ya Teh ya. Aku juga pernah diajak ke Bogor untuk membawa snack wangkong ini, makanya dan juga tidak heran dan tidak asing, makanannya juga enak. Dari situ kita untuk berpikir ya udah snack wangkong aja untuk dijadikan kerjasama untuk proses voting Kamemet nanti finalis 2022. Voting Kamemet. Iya betul. Voting Kamemet apa hubungannya dengan acara Mojang Jajaka dengan Wangkong? Jadi nanti untuk keluarga finalis ataupun rekan-rekan finalis membeli snack wangkong ini, ketika udah membeli mendapatkan poin Kang, mendapatkan poin yang ditujukan ke finalis. Ketika pemilihan finalis iya. Pasanggiri berarti. Iya. Tuh. Terina tidak Kenapa? Masih tidak percaya? Diam-diam menghanyutkan. Ya, saya tuh kalau belum mendengar dari orangnya itu saya belum percaya. Tapi karena memang sudah mendengar dari orang banyak. Ini Wangkong nih masuk nih di acaranya Mojang Jajaka. Wih, keren gitu. Oke. Utama lagi ya. Utama. Utama guys. Utama. Nanti di dalam rangkaian acara Pasanggiri Mojang Jajaka Karawang 2022 banyak ada snack wangkong. Terpampang gitu kan. Terpampang. Iya. Terpampang nyata. Oke. Ines, Akang, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan acara Mojang Jajakanya lancar sampai hari H dan yang diharapkan sesuai dengan ekspektasi. Amin. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi ngobrol sama Terina. Apa lagi? Terima kasih. Iya, makasih ya Kak. Ternyata bener ya.
Aku percaya berarti saat ini. Jadi selama ini kemarin-kemarin tidak percaya begitu? Bukan nggak percaya teh, tapi hanya membuktikan dan ingin lebih meyakinkan aja. Karena kan ini kan event besar ya. Betul. Karena teteh masuk di bagian rangkaian HUT Kota Karawang. Kan bukan sembarang orang yang bisa masuk di jajaran tersebut. Gitu. Ini kan keren banget. Apalagi satu-satunya katanya produk UMKM yang memang support di acaranya Pasanggiri Mojang Jajaka 2022. Alhamdulillah. Buat kalian yang memang ada teman, sahabat yang punya potensi, ya udah daftar aja di Mojang Jajaka, Pasanggiri Mojang Jajaka 2022. Ntar ada snack pangkong berarti. Oke. Teh, aku tuh sebenarnya masih pengen banget ngobrol lebih panjang lagi. Satu lagi. Harapan Teteh ketika bergabung di Pasanggiri Mojang Jajaka 2022 apa? Harapan saya Snack Mangkong di 2022 ya dengan adanya ikut support di acara Moka Karawang, itu menunjukkan bahwa UMKM bisa berkembang. Gitu kan. Jadi bisa menjadi sponsor untuk event apapun yang memang berhubungannya dengan acara-acara event-eventnya Kabupaten Karawang. Dan memang di sini saya senang sekali gitu ya. Senang sekali karena memang pemerintahan Kabupaten Karawang ataupun Kabupaten Karawang sendiri itu memiliki support yang sangat luar biasa terhadap UMKM. Dan kalau misalnya untuk produknya sendiri ya mudah-mudahan semakin banyak orang yang mengenal dan juga pemasarannya makin luas lagi. Amin ya Allah ya amin. Aminkan guys. Karena harapannya cukup besar dan memang baik ya. Jadi pada intinya produk kalian itu ketika memang mau menjadi besar, kalian harus berani untuk berkorban dari segi apapun, betul kan Teh? Masuknya ke branding. Betul. Karena yang saya ambil dan saya petik dari perbincangan kita kali ini bahwa Teh Rina ini beranjak dari harga 2000-an, lanjut ke 5000. Setelah 5000 dia coba mengoptimalisasi lagi proses improvement yang memang dia pikir, karena dia sudah berpikir bahwa dia akan mencapai market tertentu, makanya di-improve lah tampilannya seperti ini. Banyak hal yang memang kita ambil ya. Jadi ketika kalian punya produk, kalian harus mementingkan dulu legalitas. Betul kan? Betul. Dan proses di mana perjalanan ini memang nggak gampang nih Kang gitu. Posisinya memang ya kalau perusahaan-perusahaan besar mengatakan bahwa harus bakar uang, betul sekali. Ketika memang kita pemasarannya pengen luas dan juga tidak hanya wilayah Karawang tapi memang bisa ekspansi keluar kota gitu kan. Ya kita juga harus berani dengan bakar uang dalam artian dengan promosi, branding gitu kan, dengan kalau misal marketplace ada iklan ads-nya gitu, itu harus berani begitu gitu. Jadi mudah-mudahan sih UMKM Kabupaten Karawang bisa bisa memasarkan secara online lah, karena memang sekarang posisinya sudah 4.0 gitu, harus sudah melek dengan promosi digital gitu kan. Seperti ya open mindset. Jadi inilah yang saya lakukan gitu. Ya meskipun memang ada pengorbanan, tapi insya Allah sih kita juga akan bisa meraih hasil dari pengorbanan kita, itu aja. Yakin. Betul. Open mindset itu kita tidak bisa rasakan di hari ini. Itu enggak bisa. Karena ketika misalkan kita mengimprove diri kita itu untuk jangka panjang. Betul. Gitu. Jangka panjang. Salah nih saya. Betul, memang jangka panjang kan? gitu. Jadi memang ketika kita open mindset dengan kita bisa tersentuh dengan 4.0 gitu. Tidak kayak makan cabai kita makan langsung rasa pedas, nggak bisa gitu. Jadi ketika kita menyentuh 4.0 dengan online ataupun misal kita endorse atau istilahnya kita ikut seperti Wangkong ikut jadi sponsor utama, ya ada pengorbanan yang keluar ada. Tapi insya Allah ada hasil yang akan kita raih di depan, itu aja yakinnya. Berarti saya bisa menangkap kesimpulan Teteh support di acara event ini, budget yang Teteh keluarkan pasti besar. Aku nggak mau ngomong budget ya, aku nggak ngomong budget. Aku nggak akan ngomong budget, tapi yang jelas kita udah tahu kolaborasi yang dilakukan oleh Terina di Pasanggiri Mojang Jajaka 2022 itu bukan budget sedikit lah. Karena kita tahu dong biaya promosi itu sangat besar. Betul. Betul. Itu aja Teh. Terima kasih atas kehadirannya di podcastnya
The Production di tentunya harapan-harapan Teteh di ajang Pasanggiri 2022 mudah-mudahan bisa tercapai, dan harapan besarnya pun titik-titik pemasaran menjadi melebar lagi seperti biasa. Amin. Terima kasih ya sudah berbagi cerita di hari ini tentang sepak terjangnya Wangkong, mulai dari opak buhun hingga sekarang menjelma menjadi Saya Snack Wangkong. Terima kasih. Saya Erik Sang Papa Bunda. Saya Rina Wangkong. Pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.